Di atas 4 oksigen terlarutnya OD, oksigen demand, kebutuhan OD. Makanya dia butuh air ngalir tadi ya Pak ya. Jadi betul. sobat semua, kalau di rumah nggak ada air mengalir, jangan coba-coba budidaya nila, pasti mati. Maka mengantisipasinya itu diberi oksigen. Ya, atau gelembungan. Nah, gelembungan itu gelembungan. Atau model seperti aquaponik kan dia bisa sirkulasi ya. Bisa, berarti untuk aquaponik bisa. Yang penting tadi ada oksigen yang masuk di air. Ada oksigen, betul. Dipersembahkan oleh Top Dewe, teknologi pangan organik, pupuk dan hormon. Sobat urban farming, banyak yang tertarik berternak ikan, pembesaran ikan di rumah di lahan yang sempit untuk mencukupi kebutuhan protein keluarga ya. Tetapi apa yang terjadi sobat, nila tidak jadi panen tetapi malah mati, misalnya sakit, dan akhirnya tidak jadi panen nila. Bagi Anda yang punya pengalaman yang sama seperti yang kita sudah sampaikan tadi, nila itu ternak nila di rumah tapi gagal, video ini direkomendasikan untuk Anda. Bagaimana kita langkah sukses budidaya nila di rumah, dimanapun ya, di lahan sempit, di kota ya. Nanti ini kita nanti bertanya-tanya kepada seorang ahli yang sudah sukses budidaya nila ya, panen ya, bisa besar, bisa sehat ya. Nanti kita akan tanya-tanya ilmunya ya, maka kita berterima kasih dia mau berbagi ya. Jadi sobat semua ikuti terus video kita ya, tonton sampai habis sehingga nanti dapat ilmu langkah sukses budidaya nila. Bagi sobat yang baru berkunjung di channel Top Dewe ini, kita informasikan bahwa channel ini berisi tentang teknologi pangan organik. Bagaimana kita mengelola pangan secara sehat ya, dan itu bergerak sekitar aquaponik ya, atau hidroponik organik, ada microgreens dan juga organic SNI. Jadi sobat semua, bagi yang tertarik dengan tema ini, pengen memproduksi di rumah pangan yang sehat dari lahan sempit, kita bisa berdaulat ya, sayuran ya, protein, ikan-ikanan, silahkan channel ini di subscribe, like, share ya, sehingga nanti banyak juga teman-teman yang lain yang bagi yang tertarik dengan tema ini, bagaimana kita teknologi pangan organik itu bisa terbantu ya. Dan sobat semua, jangan lupa juga dinyalakan tombol loncengnya. Oke sobat, terima kasih. Sobat urban farming, pada kesempatan ini kita akan berbagi pengalaman tentang langkah budidaya ikan nila supaya tidak mudah mati, bisa panen, anti gagal, pasti sukses ya. Sobat semua, salam jumpa di channel kita Top Dewe. Jadi saat ini kita bersama dengan Pak Martin. Dia seorang petani pembudidaya ikan nila ya, yang sukses ya. Kita bisa lihat kolam-kolamnya ya, banyak nilanya, dan ini juga udah dipegang nila sehat ya, nila full protein ya. Ini bebas toksin, kalau istilah Pak Martin bebas toksin. Jadi nanti kita akan berbagi kepada semua. Kita meminta kesediaan Pak Martin untuk berbagi kepada para sobat semua, ibu-ibu, bapak-bapak yang berkeinginan budidaya nila di rumah ya. Jadi Pak Martin terima kasih sudah berkenan mau berbagi kepada kita semua, karena selama ini itu kan banyak orang berkeinginan untuk budidaya nila supaya berhasil. Nah, mereka ikut-ikut mulai budidaya, tapi akhirnya mereka kecewa Pak Martin, karena permasalahannya ini mereka nggak tahu nilainya itu akhirnya mati, lalu nggak jadi panen malah ya. Jadi Pak Martin, mungkin kita nanya-nanya nanti bersedia ya. Terima kasih Pak Martin ya. Bagi sobat semua juga, kita infokan bahwa channel Top Dewe ini berisi tentang teknologi pangan organik ya, termasuk nila organik ya. Jadi bagi sobat semua yang tertarik dengan channel ini, silakan di-share, di-like, subscribe, di komen di bawah ya. Dan ingat,
klik tombol loncengnya ya. Oke Pak Martin, sebetulnya langkah-langkah apa yang harus kita lakukan sehingga kita berhasil budidaya nila? Ya, kalau bibit misalkan orang di sini bilang ukuran gelondong atau rata-rata 2 jari, biasanya kan 3 bulan panen konsumsi. Oh, 3 bulan dari bibit ukur 2 jari. Karena ada fase khusus pembibitan nanti, pendederan. Itu namanya untuk pembuatan bibit gelondong. Dalam fase kedua ada pembesaran. Pembesaran itu dari 2 jari sampai konsumsi. Jadi yang perlu kita perhatikan itu, biasa untuk pakan itu biasanya saya fermentasi pakan pabrikan menggunakan Top DW ini untuk hormon maupun untuk pupuknya. Nah, seperti ini kan rata-rata ini sudah umur 3 bulanan. Sejak 3 bulanan ya udah siap panen ini Pak ya? Ya, jadi ini yang paling kecil itu rata-rata kalau di sini ukur sekilo isi 7 sampai sekilo isi 3. Kurang lebih seperti itu. Berarti pertama dulu kita harus tahu ya, dari ukuran 2 jari itu baru itu pembesaran Pak. Sebelum 2 jari itu hanya untuk pendederan ya, atau perbenihan ya, untuk pembenihan. nanti siap tanam itu siap kita besarin itu umur 2 jari. Jadi kalau Bapak Ibu pengen ternak nila di rumah, ukurannya dulu minimal 2 jari. Nanti 3 bulan kemudian pasti panen ya Pak ya. Panen bisa 3 sampai 7 ekor per kilo. Nah, tadi pertama Pak dari bibit tadi ya ukuran 2 jari. Lalu yang kedua tadi kita harus fermentasi pakan yang kita beli. Pakan itu maksudnya pelet ya Pak? Ya, kita pakai selama ini saya menggunakan pakan pabrikan berupa pelet yang protein 30%. Oh, berarti kita beli pelet yang proteinnya 30%. Kita fermentasi, cara fermentasinya gimana Pak? Cara fermentasi nanti saya biasa ada ember yang tertutup itu, katakanlah ember cat. Nah, biasanya itu kan ada rumusannya bahwa kalau setiap ikan bobot pakannya itu 5% dari biomasa. Jadi kalau misalkan bibitnya itu katakanlah 1 kintal, berarti maksimal makannya itu sekitar 5% itu maksimal, diberikan 2 kali. 2 kali ya. Pagi dan sore hari. Nah, pakan itu kita fermentasi, kita campur 1 tutup pal dengan 1 tutup hormon, nanti kita campur di dalam dengan air, itu kita tutup di dalam ember. Jadi dia agak-agak basah tapi tidak terlalu basah. Sehingga nanti setelah kita tutup baru kita kasih ke ikan ini. Kurang lebih seperti itu. Nanti pakannya itu belenyek enggak Pak? Agak basah tapi tidak perlu sampai belenyek. Kita hanya berarti tadi sobat sekarang dari memilih tadi benih ya sehat tapi ukurannya 2 jari. Lalu pakan yang harus kita siapkan ini harus kita fermentasi sobat. Jadi kalau mau membeli pakan dari luar entah pelet yang 30% proteinnya, kita fermentasi di ember yang tertutup dengan Top DW ini satu tutup untuk berapa liter air itu biasanya kalau 1 ember itu kita siapkan katakanlah 5 kilo pakan, itu airnya paling lebih sekitar 1,5 liter. 1,5 liter itu disiramkan ke pakannya baru ditutup berapa waktu Pak? Biasanya kalau pakan sore ini tadi pagi sudah saya buat atau tadi malam, jadi bisa jeda rata-rata 5 sampai 7 jam. 5 sampai 7 jam ya. Jadi baru diberi pakan Pak? Baru dipakan. Nah, nanti yang ketiga tadi ukuran pakan itu dari misalnya 10 kilo ini Pak nila, dia beli bibit 10 kilo, berapa makan yang diberi adalah 5% maksimal dari bobot biomasa. Kalau 10 kilo berarti dia 0,5 apa 5 on ya? Ya 5 on. 5 ons itu dibagi 2. Jadi beri makannya pagi dan sore. Jangan sekaligus ya Pak? Ya, itu ada langkah lain Pak mungkin dari 3 tadi yang sudah kita sampaikan? Itu untuk pemberian pakan. Nah, yang perlu diperhatikan kolam itu kalau khusus untuk nila perlu oksigen terlarut di atas 4, artinya ada air mengalir. Nah, jadi nila itu memang mempunyai keunikan ketika dia tidak ada air mengalir, biasanya cenderung ikan itu tidak mau besar atau cenderung malah cepat mana. Itu ya, berarti harus air mengalir. Kalau misalnya di akuarium diberi oksigen gimana? Bisa. Kalau dia diberi oksigen berarti sesekali, khususnya malam hari itu kita harus tambahkan air dari luar, misalkan dari selang, nanti yang di bawah itu dibuang, yang ada feses kotorannya ditambahkan dari atas. Katakan tidak usah lama-lama, sekitar 5 menit saja. Sehingga air yang di bawah itu tetap
bersih. bersih. Ya, Oh. tidak ada sisa bekas feses. Oh, iya iya. Karena kotorannya ada, jadi harus dibersihin. Ya, Tambahi air. Jadi apa ya? ya jadi ikan nila itu Air ngalir. harus ada oksigen terlarut atau air mengalir. Empat berapa tadi? Di atas 4 oksigen terlarutnya, OD, oksigen demand, kebutuhan OD. Makanya dia butuh air ngalir tadi ya Pak ya. Jadi betul. sobat semua, kalau di rumah nggak ada air mengalir, jangan coba-coba budidaya nila, pasti mati. Maka mengantisipasinya itu diberi oksigen. Ya, atau gelembungan. Nah, gelembungan itu Atau gelembungan. model seperti aquaponik Ya, kan dia bisa ya, sirkulasi. sirkulasi ya. Bisa, berarti untuk apapun ini bisa. Yang penting tadi ada oksigen yang masuk di Harus air. ada oksigen, betul. Oke, Pak Martin, masih ada langkah lain yang harus budidaya tadi sehingga bisa sukses ini? Sementara itu dulu. Sementara ini. Nanti kalau ada pertanyaan monggo bisa Oke. kita share lebih lanjut. Oh ya. Jadi sobat urban farming yang berkeinginan budidaya nila atau sudah pernah tapi gagal, mungkin langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Martin ini pembudidayaan nila ya. Jadi budidaya nila ini Pak Martin ada di Ngelo, Hargo Binangun, Pak Harjo ya. Ngelo, Harjo Binangun, Pakem. Pakem, Sleman DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi kalau membutuhkan nila konsumsi yang sehat, membutuhkan bibit nila juga, bisa menghubungi nanti Pak Martin. Dia pembudidaya yang sudah bagus ya, dan nilainya sehat semua ya. Tidak ada apa, No residu. no residue and toxin. Jadi sobat semua, nanti kita kalau pengen nanti mengenal lebih jauh, sharing-sharing dari Pak Martin, nanti kita beri kontak di bawah, bisa menghubungi. Butuh sharing ilmu lebih, butuh bibit ikan nila, butuh nila konsumsi, nanti bisa dikontak kita Pak Martin. Nanti kita beri kontaknya. Oke, Siap. sobat Urban Farming, demikian kita informasikan kembali. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe, di like, share, komen di bawah ya. Dan banyak teman-teman terbantu. Makanya sobat semua Urban Farming, ibu-ibu, bapak-bapak, silahkan videoin di share sehingga kita semakin berjaya pangan karena tidak gagal budidaya lagi ya. Sobat semua, demikian saja langkah-langkah budidaya nila versi Top DW dari Pak Martin. Terima kasih. Dipersembahkan oleh Top DW, teknologi pangan organik, pupuk dan hormon.